Bayangkan, timnas Indonesia punya pelatih yang bisa mengubah wajah permainan hanya dalam hitungan menit. Bukan sulap, bukan kebetulan, tapi strategi. Inilah alasan mengapa nama John Herdman langsung bikin publik sepak bola Indonesia menoleh. Pada 3 Januari 2026, PSSI resmi menunjuk John Herdman sebagai pelatih baru timnas Indonesia dengan kontrak hingga 2028. Penunjukan ini disambut antusias karena Herdman dikenal dengan pendekatan unik yang dijuluki taktik bunglon, sebuah filosofi bermain yang menekankan adaptasi, fleksibilitas, dan kecerdikan membaca lawan. Di level Asia yang penuh kejutan, pendekatan ini dinilai sangat relevan. Tim-tim Asia punya gaya bermain yang beragam dan cepat berubah. Disinilah Herdman dianggap punya senjata utama. Herdman tidak terikat pada satu formasi kaku. Ia bisa memulai laga dengan 3-4-2-1, lalu berubah menjadi 4-4-2 saat bertahan. Bahkan tak jarang ia menggeser struktur menjadi 4-2-3-1 di tengah pertandingan. Semua perubahan itu bukan tanpa alasan. Ia membaca momentum, kekuatan lawan, dan kondisi pemainnya sendiri. Fleksibilitas ini membuat timnya sulit ditebak. Lawan sering terlambat beradaptasi sementara tim Herdman sudah selangkah lebih maju. Untuk timnas Indonesia, pendekatan ini terasa sangat pas. Skuad Garuda punya karakter pemain yang beragam dan dinamis. Dengan taktik bunglon, potensi individu bisa dimaksimalkan sesuai situasi. Pemain tidak dipaksa masuk sistem, justru sistem yang menyesuaikan pemain. Inilah harapan baru yang dibawa John Herdman ke sepak bola Indonesia. Kalau kamu penasaran bagaimana taktik ini akan mengubah wajah timnas ke depan, pastikan kamu terus ikuti channel ini. Jangan lupa like videonya, subscribe biar nggak ketinggalan update timnas, dan tulis pendapat kamu di kolom komentar. Share juga ke teman-temanmu yang sama-sama cinta sepak bola Indonesia. Pernah terpikir ada brand lokal yang berani bertaruh besar demi timnas Indonesia? Bukan janji manis, tapi uang nyata di atas meja. Inilah langkah Erspo yang bikin dunia sepak bola nasional mendadak panas. Erspo dikabarkan menaikkan penawaran tender apparel timnas Indonesia hingga hampir 3 kali lipat. Langkah ini bukan sekedar strategi bisnis biasa. Ini sinyal keras bahwa Erspo benar-benar ingin bertahan bersama timnas. Apalagi, kontrak kerjasama dengan PSSI akan berakhir pada Maret 2026. Situasinya jelas genting, dan Erspo tidak mau kehilangan momentum. Sebagai brand lokal, Erspo sadar posisi mereka tidak selalu diunggulkan. Persaingan dengan merek global jelas berat. Tapi justru di situ letak keberaniannya. Erspo memilih maju dengan tawaran agresif, bukan mundur dengan alasan klasik. Mereka ingin membuktikan bahwa brand Indonesia juga bisa serius, profesional, dan kompetitif. Kenaikan penawaran ini juga mencerminkan nilai strategis timnas Indonesia saat ini. Popularitas timnas terus naik. Antusiasme supporter makin besar. Jersey timnas bukan cuma soal pakaian, tapi simbol kebanggaan nasional. Erspo paham betul bahwa nilai emosional ini tidak ternilai. Bagi PSSI, situasi ini tentu jadi bahan pertimbangan penting. Tawaran besar, komitmen jangka panjang, dan identitas lokal jadi paket yang sulit diabaikan. Keputusan apapun nantinya akan berdampak besar bagi citra timnas ke depan. Satu hal yang pasti, Erspo sudah menunjukkan keseriusannya tanpa setengah-setengah. Kalau menurut kamu, apakah Erspo layak lanjut mendampingi timnas Indonesia? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like videonya, subscribe channel ini biar nggak ketinggalan update timnas, dan share ke sesama pecinta sepak bola Indonesia. Biasanya, pelatih kelas dunia yang datang ke Indonesia akan membawa gerbong besar, mulai dari asisten taktik, pelatih fisik, hingga analis video dari negaranya sendiri. Tapi, kali ini ada yang berbeda. John Herdman, sosok jenius di balik kebangkitan sepak bola Kanada, dikabarkan hanya membawa satu staf pelatih asing ke dalam skuad Garuda. Sebuah keputusan yang mengejutkan, berani, tapi sekaligus penuh makna. Apakah ini bentuk kepercayaan tinggi pada pelatih lokal atau sebuah resiko yang terlalu besar? Kenapa Herdman tidak membawa satu tim penuh? Jawabannya mungkin terletak pada filosofi kepemimpinannya. Herdman dikenal sebagai sosok yang sangat mementingkan adaptasi budaya. Dengan hanya membawa satu tangan kanan kepercayaan, Herdman membuka pintu selebar-lebarnya bagi pelatih lokal Indonesia untuk belajar langsung di bawah arahannya. Ini bukan sekadar melatih tim nasional, tapi ini adalah proyek transfer ilmu atau transfer of knowledge secara besar-besaran bagi sepak bola kita. Bayangkan sinerginya.
Hartman membawa standar disiplin dan metodologi modern dari Amerika Utara, namun tetap mengandalkan asisten lokal untuk memahami karakter, psikologis, dan bahasa para pemain Indonesia. Strategi ini sangat cerdas untuk menghindari hambatan komunikasi yang sering jadi masalah pelatih asing di masa lalu. Hartman ingin memastikan bahwa saat ia pergi nanti, ia tidak meninggalkan lubang, melainkan warisan berupa pelatih-pelatih lokal yang sudah naik kelas. Namun bukan berarti tanpa resiko. Mengandalkan staf yang belum terbiasa dengan intensitas taktik Hartman bisa jadi bumerang jika proses adaptasinya lambat. Satu asisten asing berarti tanggung jawab Hartman untuk mengawasi semuanya secara langsung akan jauh lebih berat. Dia harus menjadi pelatih, mentor, sekaligus pengawas kualitas dalam waktu yang bersamaan. Mampukah satu orang asisten ini menjaga standar kelas dunia yang diinginkan Hartman di tengah tekanan jutaan supporter Indonesia? Langkah John Hartman ini adalah pembuktian bahwa sepak bola bukan cuma soal taktik di atas kertas, tapi soal kolaborasi dan rasa hormat pada talenta tuan rumah. Jika eksperimen ini berhasil, Indonesia akan punya fondasi kepelatihan yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Jadi, menurut kalian, siapa satu sosok asisten asing yang paling cocok mendampingi Hartman dan siapa pelatih lokal yang wajib masuk dalam kabinetnya? Sampaikan opini kalian di bawah. Jangan lupa klik like dan subscribe agar tidak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. Dukungan untuk perubahan Timnas Indonesia kini merambah hingga ke Senayan. Komisi 10 DPR RI secara terbuka menaruh harapan besar pada sosok John Hartman. Bukan hanya soal trofi, para wakil rakyat ini menyoroti 2 poin krusial yang selama ini menjadi penyakit kronis sepak bola kita. Kualitas teknis dan mentalitas bertanding. Mengapa DPR sampai ikut bicara? Karena bagi mereka, Timnas adalah wajah bangsa. Komisi 10 menekankan bahwa tantangan terbesar pelatih asing di Indonesia adalah mentalitas pemain yang sering down di menit-menit krusial. John Hartman, yang dikenal sebagai motivator ulung yang membawa Kanada ke Piala Dunia setelah 36 tahun, dianggap punya tangan dingin untuk urusan ini. DPR berharap Hartman bisa menyuntikkan mentalitas pemenang, kedisiplinan tingkat tinggi, dan rasa bangga yang tak tergoyahkan saat mengenakan logo Garuda di dada. Tapi mental saja tidak cukup, kualitas individu dan pemahaman taktik juga menjadi sorotan. Anggota Dewan berharap Hartman mampu membawa metodologi latihan modern yang bisa meningkatkan standar fisik dan kecerdasan bermain para pemain kita. Komisi 10 juga menyinggung pentingnya sinergi antara program pelatih dengan fasilitas pendukung yang sudah didanai negara. Intinya, dengan anggaran yang ada, hasil di lapangan harus meningkat secara nyata. Dukungan dari DPR ini juga menjadi sinyal hijau terkait anggaran dan fasilitas. Jika Hartman mampu membuktikan performa di awal masa jabatannya, koordinasi antara PSSI dan pemerintah melalui Komisi 10 diharapkan makin solid. DPR ingin melihat adanya rencana jangka panjang yang jelas, bukan sekedar solusi instan. Mereka ingin Hartman menjadi arsitek yang membangun fondasi, bukan sekedar tukang cat yang mempercantik tampilan luar. Tuntutan sudah diberikan, dukungan sudah dikantongi. Kini bolanya ada di tangan John Hartman dan PSSI. Mampukah sang pelatih memenuhi harapan para wakil rakyat dan jutaan rakyat Indonesia? Ataukah tekanan ini justru menjadi beban tambahan bagi skuad Garuda? Tulis pendapat kalian tentang harapan Komisi X ini di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe untuk update perkembangan Timnas Indonesia terbaru.